Oke, selamat pagi saya ucapkan kepada semua pendengar dan sahabat Mutiara Kebenaran yang saya kasih dalam Tuhan. Atau selamat siang, selamat malam kalau Anda mendengar ini pada siang hari, pada malam hari. Saya merekam ini pada pagi hari sekitar jam 9, jam 10. Dan hari ini cuaca di tempat saya merekam di sini di Jakarta Utara agak sedikit mendung. Tapi puji syukur itu berarti hari ini tidak begitu panas, saudara yang kasih Tuhan. Dan memang kita perlu mengucap syukur untuk segala apa yang Tuhan berikan dan Tuhan izinkan dalam hidup kita ini. Terutama kalau kita adalah orang yang sungguh sudah percaya kepadanya, maka janji Tuhan itu benar bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan bahwa Anda hari ini, pada saat ini, sedang mendengarkan Mutiara Kebenaran, acara bersama dengan saya, Dr. Stephen Einstein Liao, maka itu berarti juga bahwa Tuhan telah memimpin Anda untuk menemukan acara ini. Dan jika Tuhan berkenan, kita akan memakai sekitar 40 menit sampai 1 jam ke depan membahas kebenaran firman Tuhan, yang dalam acara Mutiara Kebenaran kita sudah sampai di kitab Ulangan pasalnya yang ke-28. Dan saudara yang kasih Tuhan, kalau Anda baru saja bergabung dengan kita, ketahuilah bahwa dalam acara Mutiara Kebenaran kita membahas kira-kira satu pasal Alkitab per sesi. Satu sesi berkisar antara 40 sampai 60 menit, ya, plus minus. Kita sih menargetkan sekitar 1 jam gitu ya. Namun ada pasal yang pendek, ada pasal yang panjang. Kadang-kadang ada pasal yang digabungkan bahkan, atau ada pasal yang saking panjangnya kita harus bahas dalam lebih dari satu sesi. Oke, tapi kita akan masuk ke dalam Ulangan pasal yang ke-28 hari ini. Dan ini adalah pasal yang panjang, saudara Tuhan. Ada 68 ayat di sini. Namun saya memprediksikan bahwa kita akan menyelesaikannya dalam waktu yang tersedia bagi kita. Oke, acara Mutiara Kebenaran ini awalnya memang didesain untuk program radio, yaitu Radio Berita Klasik di Jakarta, salah satu pelayanan dari GBIA Grafe, Gereja Baptis Independen Alkitabiah Grafe. Namun belakangan akhirnya acara Mutiara Kebenaran kita buka ya, bukan hanya untuk Radio Berita Klasik, tapi untuk semua radio yang lain yang mau, dan juga untuk didengarkan secara online mungkin, atau disebarkan melalui USB atau melalui podcast gitu. Oke, dan tidak terasa kita sudah sampai Ulangan pasal 28, berarti kitab Ulangan hampir selesai. Ulangan ada 34 pasal, dan itu juga berarti kitab Pentatuk hampir selesai. Kitab Pentatuk adalah kitab-kitab Musa, 5 kitab pertama, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan sudah kita bahas, dan Ulangan juga sedang kita bahas dan sudah hampir selesai. Ada banyak sekali kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalamnya, yang sudah kita gali, sudah kita nikmati bersama, dan saya harap Anda semua berpegang dan menghargai kebenaran seperti mutiara. Mari kita buka Alkitab kita. Saya harap Anda bisa mengikuti pembahasan kita dengan Alkitab di tangan Anda. Dan kita buka di dalam Ulangan pasalnya yang ke-28 ini. Oke, sebelum kita membacanya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, kami sangat mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia kepada kami pada hari ini Tuhan. Apapun kondisi kami, dimanapun kami berada, karena hamba tidak tahu siapa saja yang mendengarkan acara ini. Namun hamba tahu bahwa bagi setiap orang yang mengenal Engkau, Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang baik, dan Engkau menyertai anak-anak-Mu. Dan Engkau yang kiranya membukakan hati dan pikiran semua kami yang mau belajar firman-Mu, agar kami sungguh-sungguh memahami, mengertinya. Dan bukan hanya itu, kami mau bertindak demi kebenaran. Kami mau mengambil keputusan untuk berpegang kepada kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ulangan pasal yang ke-28. Oke, kita baca ayat 1 sampai 14 dulu pertama. Baik, saya bacakan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini,
maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagimu, bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Oke. Jadi ingat bahwa di sesi yang lalu ketika kita membahas pasal 27, Tuhan menginstruksikan orang Israel bahwa ketika mereka masuk ke tanah Kanaan nanti, mereka harus 6 suku berdiri di Gunung Gerizim, 6 suku berdiri di Gunung Ebal, dan mereka harus mengucapkan berkat dan kutuk. Ya, jadi berkat bagi orang yang ikut dengan Tuhan dan kutuk bagi orang yang melanggar firman Tuhan. Nah, di pasal 28 konsep ini diperluas lagi. Sekarang bukan hanya kepada individu, kalau di pasal 27 fokusnya pada individu, makanya kutuk yang disebutkan dari ayat 15 sampai ayat 26 itu terkutuklah orang yang. Jadi fokus pada individu. Tapi di pasal 28 di sini berbicara mengenai berkat dan kutuk secara nasional, saudara kasih Tuhan. Secara nasional, secara keseluruhan sebagai satu bangsa. Dan Tuhan memberikan pilihan kepada orang Israel apakah mereka mau diberkati atau dikutuk, dan Tuhan menyatakannya dengan tegas. Formatnya di sini adalah mirip dengan perjanjian, ya, suatu perjanjian, suatu kontrak begitu. Bahwa kalau demikian maka begini, kalau sebaliknya maka ada konsekuensinya, dan ini yang disebut sebagai perjanjian kondisional atau perjanjian bersyarat. Oleh karena itu, perjanjian ini dimulai dengan kata jika. Ya, jika engkau baik-baik. Jadi kata jika ini sangat penting. Kata jika ini menunjukkan bahwa ada syarat kepada janji Tuhan untuk memberkati mereka, untuk menganugerahkan, melimpahkan kasih karunia-Nya, untuk melimpahkan berkat-berkat-Nya kepada orang Israel. Ada satu syarat di situ. Jadi ini disebut sebagai perjanjian bersyarat. Dan perjanjian bersyarat, jadi perjanjian Musa adalah perjanjian yang bersyarat. Perjanjian Musa adalah kalau misalnya orang Israel taat sama Tuhan, mau melakukan hukumnya, berjalan sesuai dengan perintah-perintah Tuhan, maka mereka akan mendapat berkat. Dan Ulangan pasal 28 adalah boleh dibilang pasal yang sangat jelas menyatakan syarat-syarat dari perjanjian ini, sekaligus butir-butirnya, ya, butir-butir berkatnya dan butir-butir kutuknya, seperti yang nanti akan kita lihat. Oke, jadi coba kita lihat. Jadi yang tadi kita baca adalah bagian berkatnya. Kita lihat di ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Jadi jelas bahwa
berkat ini ditujukan bukan terutama kepada individu tapi kepada bangsa, walaupun memang tentunya tidak terlepas dari individu karena suatu bangsa memang terdiri dari individu-individu begitu. Dan bangsa Israel dijanjikan berkat kalau mereka mau mendengarkan suara Tuhan, melakukan dengan setia. Dan ayat 2, segala berkatnya akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dan kalau kita lompat sedikit ke ayatnya yang ke-10 gitu ya. Apa tujuan Tuhan memilih Israel, saudara Tuhan? Tujuan Tuhan memilih Israel antara lain bukan karena Tuhan tidak mengasihi bangsa-bangsa lain atau Tuhan hanya mau menyelamatkan Israel, tentu bukan. Ya, bahkan nggak usah menunggu perjanjian baru, di perjanjian lama pun Tuhan sudah menyatakan bahwa sebenarnya Dia adalah Allah atas segala bangsa. Gitu. Dia juga menginginkan bangsa-bangsa lain berbalik kepada Tuhan. Namun Tuhan memilih Israel, justru tujuan Tuhan sebenarnya adalah untuk memakai Israel sebagai alat Dia untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Israel sebenarnya dirancang dari awalnya untuk menjadi saksi bagi Tuhan, sehingga mestinya Israel inilah yang memenangkan bangsa-bangsa lain. Begitu. Jadi kadang-kadang orang Yahudi jadi salah kaprah, begitu salah konsep bahwa mereka merasa dirinya mereka adalah bangsa pilihan, mengeksklusikan bangsa-bangsa lain. Nah, memang benar mereka adalah orang pilihan, namun mereka orang pilihan, mereka seharusnya justru mengasihi bangsa-bangsa lain dan mereka seharusnya justru nanti memenangkan bangsa-bangsa lain untuk mengenal Tuhan yang benar. Ya. Dan dalam periode-periode tertentu dalam sejarah Israel itu terjadi begitu. Oleh sebab itu di ayat yang ke-10 tadi dikatakan, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Ini adalah tujuan dari Tuhan bahwa Israel taat kepadanya, maka Tuhan memberkati Israel. Israel menjadi pemimpin bangsa-bangsa. Tadi di ayat 1 kan dikatakan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Dan Israel menjadi kuat, Israel diberkati dengan luar biasa. Dan bangsa-bangsa yang melihat, kenapa bangsa ini diberkati sedemikian rupa, gitu kan? Rupanya mereka mengenal Tuhan yang benar, mereka punya hukum-hukum yang adil, yang berasal dari Tuhan yang benar, dan itu membuat bangsa-bangsa lain ingin mengejar Tuhan yang benar juga, begitu. Jadi itu adalah tujuannya. Nah, tetapi kita melihat bahwa Israel sering gagal. Nanti kita akan lihat, dan kita akan masuk ke bagian kutuk nanti, dan dengan adanya berkat yang begitu besar bagi Israel, ada tanggung jawab yang besar juga. Karena mereka adalah bangsa pilihan yang akan Tuhan berkati dengan luar biasa kalau mereka taat sama Tuhan. Tetapi ada konsekuensinya, yaitu bahwa kalau mereka tidak taat sama Tuhan, maka Tuhan juga akan membuat mereka menjadi contoh. Jadi Israel punya kesempatan untuk menjadi contoh positif dan punya kesempatan untuk menjadi contoh negatif. Dan sayangnya mereka pernah dua-duanya, contoh positif, contoh negatif, namun jauh lebih sering mereka sebagai contoh negatif justru ya. Dan di mana Tuhan, nanti kita akan lanjutkan ya di bagian kutuk, kalau mereka meninggalkan Tuhan, Tuhan akan mengutuki mereka sedemikian rupa sehingga bangsa-bangsa juga akan kaget gitu loh, kok ada bangsa yang sedemikian dalam tanda kutip sial atau sedemikian tidak beruntung atau sedemikian terkutuk. Oh, rupanya karena mereka meninggalkan Tuhan mereka begitu. Nah, tapi kita melihat sekarang kita masih di bagian yang berkat, di mana Tuhan berjanji memberkati mereka. Apa-apa saja yang Tuhan janjikan memberkati mereka ya. Di ayat 3, diberkatilah engkau di kota atau di ladang gitu. Jadi Tuhan berjanji untuk memberkati domisili mereka. Ya, jadi dimanapun mereka tinggal, berdomisili, ya, baik itu di kota, baik itu di ladang, Tuhan akan menyertai mereka begitu. Dan ya kadang-kadang kita berpikir bahwa ya terutama ya suku-suku tertentu kan punya banyak tahayul ya. Kebetulan saya sendiri dari suku Tionghoa, seorang orang Indonesia suku Tionghoa, dan suku Tionghoa punya banyak apa? Tahayul. Mereka ada Feng Shui ya, mungkin banyak yang pernah mendengar ada Feng Shui. Feng Shui itu melihat bagus tidaknya suatu lokasi atau suatu rumah atau suatu tempat ya, suatu tempat bisnis atau lain sebagainya berdasarkan segala tahayul lah ya. Ada yang pintunya mesti gimana, atau letaknya di rumah itu tusuk sate lah atau lain sebagainya. Bahkan angka-angka ya, ini nomor rumahnya ada 4-nya itu kurang bagus, sial dan lain sebagainya. Tapi sering Tuhan, itu semua adalah nonsens sebenarnya. Nonsens, dan itu semua adalah tahayul.
Dan kalau kita berada dalam Tuhan dan kalau Tuhan mau memberkati kita, maka dimanapun itu bagus. Ya, Tuhan berkata, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, begitu. Jadi ini semua adalah tergantung kepada berkat Tuhan, begitu. Kemudian ayat yang keempat, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Jadi di sini banyak bicara mengenai buah kandungan, ya, baik buah kandungan manusia. Ya, jadi itu tentu hal yang sangat penting. Salah satu hal yang paling kita kasihi adalah anak-anak kita, dan itu dimulai dari sejak di dalam kandungan, saudara kasih Tuhan. Dan tentu semua yang sudah pernah menjadi orang tua pasti pernah merasakan, ya, ketika istri hamil, ya, baik istri maupun suami sama-sama care dan concern. Tentu ini bicara mengenai keluarga yang sehat, care dan concern, dan berusaha memberikan yang terbaik kepada bayi yang masih dalam kandungan sampai dia keluar sekalipun, gitu. Ya, tentu kalau kita orang percaya, kita tentunya meminta berkat Tuhan juga di situ, ya. Kita doakan anak kita yang berkembang dalam rahim dan sebagainya. Dan ya, Tuhan berjanji kepada orang Israel waktu itu akan memberkati buah kandungan mereka kalau mereka taat sama Tuhan. Dan kita melihat di sini bahwa bukan hanya itu, tapi juga ternak, ya, ternak, anak lembu sapi, itu semua adalah pekerjaan mereka. Jadi Tuhan berjanji untuk memberkati pekerjaan atau usaha mereka. Sangat luar biasa, kita perlu berkat Tuhan dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita. Diberkatilah bakulmu, tempat adonanmu, ya, kembali masalah ekonomi di sini, masalah pekerjaan, masalah bisnis. Waktu itu adalah masyarakat agraris, itu. Jadi Tuhan memberkati ladang-ladang mereka, ya, bakul mereka, tempat adonan mereka. Ayat 6, diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Jadi ini berbicara mengenai aktivitas. Jadi ketika mereka beraktivitas, ya, waktu mereka masuk, waktu mereka keluar, ya, sebenarnya dunia ini penuh dengan ketidakpastian, sudah dengan Tuhan, ya, penuh dengan ketidakpastian. Dan saya kebetulan merekam ini tahun 2020, Juni 2020. Tentu masih hangat-hangatnya dan masih berada di tengah-tengah pandemi, ya, walaupun Indonesia, Jakarta sudah new normal katanya, new normal, tapi kita masih dalam pandemi. Dan banyak orang karena pandemi, waduh, ya, berhati-hati, dan bagus berhati-hati. Saya sangat setuju, ya, kita harus berhati-hati, kita harus mengutamakan kesehatan dan menjalankan protokol kesehatan seperti masker, cuci tangan yang rajin, kemudian ya, sebisa mungkin social distancing, physical distancing, ya. Namun saudara kasih Tuhan, kita, ya, hidup ini penuh dengan ketidakpastian, begitu. Penuh dengan ketidakpastian. Tidak mungkin juga, ya, karena ada pandemi, ya, kan akhirnya dicoba lockdown, kan. Ada negara-negara tertentu lockdown, ya. Dan lockdown untuk masa yang singkat saya rasa bisa. Nah, saya rasa bisa, tapi tidak mungkin juga selama-lamanya, ya, saudara kasih Tuhan. Tidak mungkin juga bahkan lama sekali. Dan ya, mungkin kalau orang yang sudah kaya, sudah punya tabungan banyak, dia mau tinggal di rumah terus nggak ngapa-ngapain juga, mungkin tabungan dia cukup. Namun bagi kebanyakan orang tentu tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Dan apa yang terjadi, ya, oke, ya, adanya virus, ya, saya rasa itu adalah bagian dari resiko kehidupan, yaitu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini, ya, dan kita harus hati-hati, kita harus melakukan protokol kesehatan. Namun kita harus hidup, begitu. Nggak mungkin juga kita mengurung diri di rumah atau di kamar, gitu kan, tidak mungkin juga, gitu. Kita harus hidup, ya. Hidup, kadang-kadang kita harus keluar. Nah, ada orang yang akhirnya ketakutan, ya, dan ada macam-macam. Ada orang yang takut, fobia macam-macam, kan. Ada yang fobia naik pesawat terbang, katanya, waduh, pesawat terbang, ya, waduh, dia kepikiran terus, kalau jatuh gimana, ya, memang ada kemungkinan, nggak ada, ya, tapi rate kecelakaan pesawat lebih kecil daripada rate kecelakaan mobil bahkan. Wow, bayangkan, ya. Apakah kita tidak mau naik mobil karena ada kemungkinan kecelakaan mobil? Ya, nah, tentu tidak, ya. Jadi kita melihat, saudara kasih Tuhan, hidup ini penuh dengan resiko. Dan ya, saya tidak berkata bahwa kita tidak perlu menimbang-nimbang resiko. Kita perlu menimbang resiko. Namun ya, kita jalani sesuai dengan yang kita percaya adalah tuntunan Tuhan, begitu. Kita jalani hidup ini dengan hati-hati dan kita serahkan sisanya kepada Tuhan, begitu. Ada orang yang sudah super hati-hati, ada orang yang sudah super ya, istilahnya sangat peduli dengan kesehatan, hati-hati dan sebagainya. Ternyata
Ya kalau memang ada celakanya, ada celaka juga saudara kasih Tuhan. Jadi intinya kita berkata berbahagialah orang yang punya kepastian di dalam Tuhan. Ya, kepastian dalam Tuhan itu bukan bukan pasti enak di dunia, tapi pasti bahwa apapun yang terjadi di dunia ini kita punya keselamatan, dan pasti bahwa Tuhan bekerja untuk kebaikan kita. Bahkan kalau dia berkata memang saatnya bagi kita untuk pulang kembali kepada dia, kita bisa bersuka cita karena itu. Oh, berarti perjuangan saya di dunia ini sudah selesai begitu. Nah, untuk bisa memiliki mindsetting seperti ini, tentu kita tidak boleh terlalu mengasihi dunia ini. Orang yang terlalu mengasihi dunia ini, apa kata Tuhan, kasih akan Bapa tidak ada padanya. Dan dia tidak bisa punya damai sejahtera yang begitu tenang, bahwa ya kalaupun memang Tuhan menganggap saya sudah selesai di dunia ini, haleluya begitu, haleluya. Tapi saudara, banyak orang Kristen yang mungkin karena Tuhan memberkati dia. Kadang-kadang saya temukan suatu paradoks juga ya, ketika Tuhan memberkati kita begitu besar sampai kita punya kecukupan materi dan kenikmatan dunia ini, kadang-kadang kita malah jauh dari Tuhan. Kadang-kadang kita malah berpikir, aduh, jadi kita nggak mau cepat-cepat meninggalkan dunia ini. Wah, jadi repot sudah dengan Tuhan ya. Padahal ini kan berkat Tuhan begitu. Masa kita malah jadi enggan untuk pergi kepada Tuhan karena berkat Tuhan begitu banyak dalam hidup kita. Tidak, seharusnya justru kita berkata, kalau berkat Tuhan yang di dunia ini saja begitu luar biasa bagi kita, wah, apalagi yang di sorga begitu kan. Dan bukan berarti kita mau cepat-cepat mati juga, tidak. Kita di dunia ini ada tugas. Tapi kalau misalnya Tuhan berkata, tugas kamu sudah selesai, tugas kamu sudah selesai, Stephen. Ya, oke, Tuhan, ya, moga-moga Tuhan berikan saya kasih karunia untuk bisa berkata pada saat itu, pada saat tugas saya selesai dan Tuhan berkata, sudah selesai. Dan itu bisa terjadi kapan saja ya, saya tidak bisa tahu apakah hari ini, besok, atau entah berapa tahun lagi. Ya, Tuhan bilang tugasmu sudah selesai. Ya, saya berdoa Tuhan berikan saya kasih karunia, ketenangan, damai sejahtera untuk berkata, amin, haleluya. Ya, dan saya sudah menjalankan suatu pertempuran, suatu pertandingan yang baik. Saya sudah lari dengan baik dalam hidup ini, dan ada tersedia bagiku mahkota, ya, seperti Paulus katakan demikian kan. Jadi kita perlu hati-hati terhadap pandemi, terhadap COVID, benar. Perlu hati-hati terhadap kecelakaan, benar ya. Dan kita tidak ada seorang pun yang tahu. Hari ini kan fokusnya pandemi. Orang takut COVID ya. Namun siapapun bisa tiba-tiba kena berita, tiba-tiba kena kanker, ya, ada begitu banyak penyakit yang mengintai. Jadi kalau kita tidak punya kepastian dalam hidup, manusia ini bisa hidup dalam ketakutan terus-menerus. Ketakutan, bagaimana kalau tiba-tiba besok saya terdiagnosis kanker? Bagaimana kalau besok tiba-tiba saya serangan jantung? Sehingga orang obsesif dengan kesehatan, ya. Saya tidak berkata kesehatan tidak perlu dijaga loh saudara, jangan salah ya, kesehatan harus sangat dijaga. Saya sendiri rutin olahraga, namun kita jangan terobsesi dengan itu. Kita harus, apa yang kata Alkitab katakan, latihan badani terbatas gunanya tuh, Paulus bilang kepada Timotius ya, latihan badani terbatas gunanya, namun ibadah atau godliness, kesalehan itu berguna untuk segala sesuatu. Jadi kita serahkan sama Tuhan ya. Tuhan bilang apa? Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dan 7, Tuhan akan ini ya, 7 kembali ke Ulangan 28 sekarang tentang peperangan. Tuhan akan membantu Israel dalam peperangan gitu. Benar Tuhan, ketika Israel taat sama Tuhan, mereka menang terus dengan hal-hal yang mustahil gitu ya. Bisa 1 lawan 100, bisa Gideon pakai 300 orang mengalahkan 100.000 orang. Bayangkan, wow, itu luar biasa. Sampai Tuhan bilang 30.000 aja kebanyakan, turun 10.000 kebanyakan, sampai tinggal 300 orang. Saudara, saya pernah membaca bahwa di sekolah-sekolah militer ya, di Amerika, di sekolah militer mereka, ketika mereka mempelajari peperangan-peperangan masa lalu, mereka biasanya tidak mau mempelajari peperangan Israel. Kenapa? Katanya terlalu nggak masuk akal katanya ya. Jadi peperangan-peperangan Israel itu tidak bisa dijadikan basis untuk mengecek taktiknya gimana, strateginya gimana, nggak masuk akal katanya gitu, nggak masuk akal. Kok bisa menang gitu kan? Dengan begini kok bisa menang? Jadi akhirnya tidak dipelajari. Dan ya itu saya ketawa-ketawa aja, memang karena tidak bisa dipelajari. Karena kalau peperangan Israel banyak yang ada campur tangan Tuhan, entah itu untuk menolong mereka, atau entah itu untuk mencelakakan mereka, seperti nanti kita akan lihat di Kutuk begitu. Ayat 8 ya, memberkati lumbung, itu sama ekonomi, masalah ekonomi dan lain sebagainya. Nah, kita kembali bergantung sama Tuhan. Dan yang paling penting di antara semuanya ayat 9 sebenarnya, Tuhan akan menetapkan kau sebagai umatnya yang kudus
seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jadi suatu janji bahwa mereka akan punya hubungan yang spesial dengan Tuhan. Ini adalah yang paling indah, dan tanpa yang satu ini, tanpa mengenal Tuhan, tanpa menjadi umat Tuhan, semua yang lain percuma. Ya, semua yang lain percuma. Percumalah Anda punya berkat materi, percumalah Anda punya berkat kesehatan, percumalah Anda punya berkat anak cucu dan lain sebagainya. Kalau Anda tidak punya hubungan dengan Tuhan, itu semuanya percuma ya. Tapi Tuhan berjanji pada Israel bahwa mereka akan punya hubungan yang spesial dengan Dia, hanya menjadi umat kesayangannya begitu. Ayat 10 tadi sudah kita bahas. Ayat 11 menekankan sekali lagi mengenai buah kandungan yang sudah kita bahas ya. Dan ada satu poin di ayat 11, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang untuk memberikannya kepadanya. Jadi tema tanah itu sangat penting bagi orang Israel. Kalau mereka taat sama Tuhan, mereka akan berada dalam tanah itu, dan kalau mereka terbuang dari tanah itu atau terjajah di tanah itu pertanda hukuman Tuhan gitu ya. Dan 12 ayat 12 ya sama, membuka langit, hujan sangat penting bagi daerah Kanaan, karena daerah Kanaan tidak seperti Mesir. Mesir itu hujannya sangat sedikit sekali ya, tetapi mereka punya sungai Nil dan mereka harus bikin irigasi yang dibuat oleh manusia di situ. Nah, Kanaan beda. Kanaan itu kalau Mesir itu dia tanah landai ya, ada delta sungai, jadi benar-benar prairie atau grassland atau pokoknya tanah lapang lah gitu. Tapi kalau Kanaan itu tanah bergunung dan berbukit gitu. Jadi sulit untuk membuat irigasi alami, mereka sangat mengandalkan hujan. Namun hujan Tuhan berjanji akan memberikan hujan yang cukup kepada mereka ya kalau mereka taat sama Tuhan ya. Nah, hari ini banyak orang pergi ke Israel, lihat tandus begitu, tandus jadi kering, tandus ya, itu karena mereka ya sudah banyak menyimpang dari Tuhan gitu. Oke, dan 13 Tuhan mengangkat kau menjadi kepala, bukan ekor ya. Dan ini semua adalah janji berkat Tuhan kepada mereka. Oke, sekarang kita masuk ke ayat 15. Sebenarnya ayat 15 sampai ayat 68. Jadi lebih banyak kutuknya, saudara Tuhan. Lebih banyak kutuknya, bagian kutuk untuk dan sengaja didesain seperti ini. Maksudnya adalah untuk menekankan kepada hati para pembaca yang pada masa itu, ya, yaitu orang Israel, betapa pentingnya mereka mengikuti Tuhan. Ya. Dan bagaimana penerapannya kepada kita hari ini? Sebelum masuk ke kutuk, saya ingin bicara dulu mengenai bagaimana penerapannya kepada kita hari ini. Ya, tentu ya, kita hari ini tidak lagi di bawah hukum Taurat. Namun kita berada dalam apa, saudara? Kita berada dalam kasih karunia. Artinya, kita mendapatkan berkat, segala berkat rohani itu ada di dalam Yesus Kristus. Coba kita buka di dalam Efesus ya, Efesus pasal 1. Efesus pasal 1 ya, ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita boleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Jadi sangat jelas sekali, itu yang sudah paling indah. Ayat 11, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian dijanjikan. Oke, jadi kita mendapatkan semua janji-janji Tuhan, dan masih banyak lagi yang lain, saudara Tuhan. Pasal 2 kita lihat di sini ya, pasal 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Oke, jadi intinya semua berkat yang Tuhan persiapkan itu ada di dalam Yesus Kristus. Dan kalau kita berada di dalam Yesus, jadi sekarang bukan lagi berdasarkan saya mampu atau tidak melakukan semua perintah Tuhan, karena tidak ada seorang pun yang mampu melakukan semua perintah Tuhan, saudara. Namun sekarang adalah kasih karunia. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Dan bagaimana caranya berada dalam Kristus? Nah, ini dijawab di dalam Filipi 3 ayat 9. Filipi 3 ayat 9, dan berada dalam Dia, siapa Dia? Yaitu Kristus. Berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri, jauh bukan karena saya hebat, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi jelas sekali kita berada dalam Kristus melalui iman. Ya, ini adalah suatu hadiah, suatu kasih karunia yang Tuhan telah persiapkan yang bisa kita dapatkan melalui iman kepada Yesus Kristus. Nah,
Namun, saudara yang kasih Tuhan, apakah itu berarti bahwa setelah kita percaya Yesus, berada dalam Yesus, kita tidak perlu hidup taat sama Tuhan? Oh, bukan demikian. Ya, kita tetap perlu hidup taat sama Tuhan. Karena ketika kita berada di dalam Yesus Kristus, ya memang segala berkat rohani ada di dalam Yesus Kristus, begitu. Namun, seberapa banyak kita bisa menikmati berkat-berkat rohani itu tergantung seberapa dekat kita dengan Tuhan, begitu. Ya memang kalau Anda berada dalam Kristus, Anda diselamatkan, Anda minimal sudah mendapatkan keselamatan, Anda sudah lahir baru kan, Anda akan masuk sorga karena Yesus menyelamatkan Anda, begitu. Namun di dalam hidup Anda di dalam Kristus ini, seberapa Anda dekat dengan Tuhan, maka seberapa banyak itu pula Anda menikmati, begitu. Menikmati kasih karunia itu, karena kasih karunia itu ada di dalam Yesus Kristus, begitu. Jadi ketika kita sudah percaya Yesus, namun hidup kita banyak ngaco dan sebagainya, kita sering jatuh dalam dosa, maka Tuhan akan mendisiplin kita dan kita akan bagaikan anak, ya. Anak, kita bayangkan, kita kan anak Allah kalau kita percaya. Kita anak Allah. Lalu apa yang terjadi, ya? Kita anak Allah, Bapa kita ini maha kaya, maha luar biasa. Kita sebenarnya kita bisa tinggal di rumahnya, misalnya yang rumah yang kayak istana, begitu, dengan segala fasilitasnya kita bisa ada di sana. Namun pada prakteknya kita tidak mau, gitu. Kita lebih memilih dosa, misalnya. Kita lebih memilih, berarti itu seperti kita lari keluar dari rumah yang milik kita. Kita masuk ke gubuk-gubuk. Kita tidak mau makan makanan yang disediakan yang lezat-lezat. Kita malah mengais-ngais tong sampah, jalan ke sana kemari. Maka sekalipun semua berkat itu sudah disediakan dalam Yesus Kristus, namun ketika kita hidup jauh dari Tuhan, ya, bagi orang yang sudah diselamatkan, berarti kita seolah-olah tidak menggunakan fasilitas itu. Ya, tidak menggunakan fasilitas itu, kita tidak menikmati hal-hal yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Dan itu yang sering terjadi bagi orang percaya, saya lihat, ya. Ada orang yang sudah percaya Yesus namun akhirnya tidak bertumbuh karena ditipu oleh dunia ini, ditipu oleh iblis, ditipu oleh kedagingan dia sendiri. Dia jatuh dalam dosa dan lain sebagainya, dia hidup dalam dosa. Maksudnya intinya dia berkecimpung dalam dosa, ya, walaupun tidak bisa lama-lama juga bagi orang percaya, karena Roh Kudus akan serang dia, akan tusuk hatinya, gitu. Dan artinya itu apa? Artinya dia mengabaikan, ya, berkat-berkat yang begitu indah itu. Jadi sebenarnya berkat sudah menjadi milik orang percaya, gitu, ya. Dan akhirnya mereka merasakan efek dari dosa. Wow, ya, efek dari dosa. Nah, coba kita lihat di dalam Ulangan 28 kembali ayat 15 di sini. Ini adalah mengenai Israel. Dan Israel, Tuhan akan kutuk kalau mereka tidak taat. Jadi ada jika lagi ayat 15. Tapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau, gitu. Nah, puji syukur kita tidak lagi hidup di bawah kutuk. Ya, di dalam Galatia jelas dikatakan bahwa Yesus Kristus telah menjadi kutuk bagi kita. Dia sudah menanggung hukuman yang seharusnya bagi kita. Ya, namun sekali lagi saya katakan bukan berarti orang Kristen yang sudah lahir baru tidak punya tanggung jawab. Kita punya tanggung jawab karena kita sudah diselamatkan. Dan kalau kita tidak hidup sesuai dengan Tuhan, ya, kalau kita menyimpang dari firman-Nya, nomor satu, Tuhan akan disiplinkan kita, dan nomor dua, ya, berarti kita mengabaikan dan kita tidak akan menikmati berkat-berkat yang Tuhan telah sediakan. Itu karena berkat-berkat yang Tuhan sediakan itu bisa kita nikmati di dalam ketaatan kepada Tuhan, ya, dalam ketaatan kepada Tuhan. Oke, dan kita lihat lagi di sini ayat 16 sekarang, ya. Dan ada banyak hal di sini adalah kebalikan dari berkatnya, namun ada banyak penekanan yang Tuhan berikan. Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. Ini berbalik dengan yang tadi, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, di ayat 3 di situ. Terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu, ya. Jadi kembali dibalik jadinya, dari berkat menjadi kutuk. Terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Terkutuklah engkau pada waktu masuk, terkutuklah engkau pada waktu keluar. Sekali lagi, seperti yang tadi kita katakan, Tuhan ingin memakai Israel menjadi contoh, begitu. Kalau mereka taat sama Tuhan, Tuhan akan berkati mereka. Bangsa-bangsa lain lihat, wow, dan kagum dan bisa datang kepada Tuhan, mengenal Tuhan. Tapi kalau Israel misalnya tidak taat, Tuhan akan jadikan mereka contoh juga. Jadi Tuhan jadikan contoh yang negatif, ya. Ada orang-orang yang karena ketidaktaatan mereka, Tuhan jadikan contoh negatif. Firaun misalnya, ya, Tuhan bilang, oke, aku mendirikan kau, aku mengangkat kau untuk supaya namaku besar di muka bumi ini, karena Firaun terus mengeraskan hati. Sehingga akhirnya Tuhan bisa terus mendatangkan tulah dan Tuhan makin masyhur, begitu. Oke, dan ini terlaksana, ya, terlaksana artinya semua kutuk ini yang disebutkan di sini pernah digenapi di
sejarah Israel begitu. Ayatnya yang ke-20 kembali kita lanjutkan lagi. Tuhan akan mendatangkan kutuk, huru hara dan penghajaran ke antaramu dalam segala usaha yang kau kerjakan sampai engkau punah dan binasa dengan segera karena jahat perbuatanmu sebab engkau telah meninggalkan aku. Ya. Wow, jadi betapa ngeri ya, ada perkataan betapa ngeri jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup, Allah yang benar-benar sungguh bisa menghukum orang begitu. Oleh karena itu yang nomor satu paling penting dalam hidup ini adalah sudahkah saya berada di pihak Tuhan? Tuhan pernah berkata, janganlah takut kepada manusia yang hanya mampu membinasakan tubuh, namun kemudian sudah selesai. Artinya setelah kita mati, mau diapain pun juga udah nggak ada efek sudah sama Tuhan. Ya dulu ada yang lucu-lucu ya, gereja Katolik pernah bikin acara mengadili orang yang sudah mati begitu. Ya, jadi kalau orang yang mereka saking bencinya, yang mereka inkuisisi dan sebagainya, orangnya sudah mati gitu, tapi dianggap wah ini masih penjahat ya karena mungkin menurut mereka menyesatkan orang, padahal enggak juga sih. Contohnya apa? Contohnya Wycliffe. Ya, Wycliffe pernah menerjemahkan Alkitab ke bahasa Inggris dan waktu itu gereja Katolik berkata tidak boleh. Ya, jadi kacau sekali memang Katolik waktu itu dan sampai hari ini masih kacau. Katolik bilang tidak boleh dan akhirnya dia dipersekusi dan sebagainya. Dan memang akhirnya Wycliffe mati, meninggal duluan, tapi pengikutnya banyak dan ajarannya tersebar sehingga Katolik tambah geram. Akhirnya Wycliffe diadili, ada istilahnya di mana mereka dia diadili itu sudah mati gitu, sudah mati diadili. Jadi yang terjadi adalah mayatnya dibongkar, digali, dia didudukkan, diadili gitu. Ya kayak bohong-bohongan main-mainannya. Dan tapi nggak ada efeknya. Orang yang sudah mati mau diapain pun juga sebenarnya. Walaupun kita berkata ya tidak boleh juga kita harus hormat ya kepada tubuh mayat gitu ya. Tapi ada orang kan yang orang sudah mati, wah saking keselnya entah diapain lagi ya, mayatnya dimutilasi lah diapa. Tapi Tuhan bilang sebenarnya kita tidak perlu takut kepada manusia yang hanya mampu membunuh tubuh, namun tidak mampu melakukan apa-apa kepada jiwa dan roh manusia. Takutlah kepada Dia yang mampu untuk membunuh tubuh dan setelah itu mencampakkan jiwa dan roh seseorang ke dalam neraka. Oh, kita perlu takut dengan Tuhan. Oleh karena itu paling penting untuk memastikan apakah saya sudah diselamatkan, sudahkah saya berdamai dengan Tuhan. Dan satu-satunya cara berdamai dengan Tuhan adalah melalui pendamaian yang Tuhan sediakan, yaitu di dalam Yesus Kristus. Ya. Maka segala kutuk hukum Taurat juga sudah berlalu dari kita. Walaupun sekali lagi bukan berarti tidak ada tanggung jawab ya. Kita punya tanggung jawab karena kalau tidak kita tidak menikmati berkat-berkat Tuhan dan kita akan kena konsekuensi dosa, kita akan disiplin oleh Tuhan gitu. Ayat 21, Tuhan akan melekatkan penyakit sampar kepadamu sampai dihabiskannya engkau dari tanah kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Tuhan akan menghajar engkau dengan batuk kering, demam kepialu, sakit radang, kekeringan, hama dan penyakit gandum. Semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. Ya, salah satu cara Tuhan menghukum orang adalah dengan sakit penyakit. Itu salah satu cara yang Tuhan pakai ya. Penyakit sampar pernah Tuhan pakai di Mesir, Tuhan pernah pakai di berbagai tempat ya. Dan terhadap anak-anaknya Tuhan juga bisa mendisiplin. Ingat tadi saya katakan bagi anak-anaknya yang kacau, yang sengaja tidak taat sama Tuhan, Tuhan bisa mendisiplinkan dan itu bisa memakai penyakit saudara sama Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal 11 ada orang-orang Korintus yang kacau dan mereka memandang rendah perjamuan Tuhan. Mereka memakai perjamuan Tuhan sebagai ajang sombong-sombongan, ajang menunjukkan status ya, yang seorang makan duluan sampai mabuk lah segala macam, dan dia tidak mau menyisakan makanan atau menunggu saudaranya yang dianggap miskin dan lain sebagainya. Dan Tuhan marah ya, ini perjamuan Tuhan kok diperbuat seperti itu. Dan Tuhan hukum mereka. Dan kalau kita baca di 1 Korintus pasal 11, Tuhan menghukum mereka dengan penyakit dan kematian bahkan ya. Di ayat yang ke-30 dikatakan, ayat 1 Korintus 11 ayat 30, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Jadi Tuhan bisa menggunakan penyakit untuk menghukum seseorang. Namun kita harus hati-hati, bukan berarti orang yang sakit pasti dihukum oleh Tuhan. Jadi beginilah, kalau ada orang Kristen yang sakit ya, kita tentu introspeksi diri. Apakah memang saya ada berbuat dosa ya? Dan kita bisa introspeksi diri dan kita bisa minta ampun sama Tuhan ya. Tapi kita harus paham juga bahwa bukan berarti sakit itu pasti karena ada dosa begitu. Kadang-kadang Tuhan izinkan orang Kristen sakit untuk banyak hal yang lain. Saudara-saudara, Ayub Tuhan izinkan sakit walaupun dia bukan karena suatu dosa dia gitu kan. Ada banyak lagi yang lain ya. Paulus punya kelemahan dalam tubuh. Ada banyak ya. Trofimus kutinggalkan sakit di Miletus kata Paulus begitu. Jadi penyakit punya banyak tujuan. Bisa saja untuk memurnikan karakter kita. Bisa saja untuk
membuat kita makin bergantung sama Tuhan, ya macam-macam ya. Jadi untuk mendewasakan kita ya, tapi penyakit bisa juga untuk sebagai suatu hukuman. Jadi itu perlu kita pertimbangkan juga, dan semua orang yang sakit perlu introspeksi diri gitu. Ayat 23, juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga dan tanah di bawah pun menjadi besi. Ya, jadi lanjut ayat 24 ya. Tuhan akan menurunkan hujan abu dan debu ke atas negerimu, dari langit akan turun semuanya itu ke atasmu sampai engkau punah. Jadi ya, karena tadi kita bilang Kanaan sangat bergantung pada hujan, ya, salah satu cara Tuhan menghukum Israel adalah tidak menurunkan hujan. Jadi langit menjadi besi katanya. Dan ini pernah terjadi di zaman Elia. Ya. Kalau kita membaca di kitab Raja-Raja, Elia pernah berdoa 3,5 tahun tidak turun hujan. Wow, luar biasa. 3,5 tahun tidak turun hujan itu, wah, keringnya seperti apa saya tidak tahu. Sampai Ahab cari-cari dia setengah mati. Nah, ini akan terulang lagi di masa tribulation, di mana di seluruh dunia tidak akan turun hujan 3,5 tahun, saudara. Saya tidak bisa bayangkan ya, di tempat-tempat yang memang sudah kering itu bagaimana. Nah, di Indonesia kan ada tempat-tempat kering. Saya pernah kunjungin Pulau Sabu tahun 2019 ya, tahun lalu itu. Kunjungin Pulau Sabu dan cukup kering di sana. Ada daerah-daerah kering ya, daerah NTT. Ya, memang ada daerah yang. Tapi kalau 3,5 tahun kah hujan, saya rasa di mana-mana jadi kering, saudara-saudara. Wow, itu salah satu penghukuman Tuhan. Dan banyak orang hari ini fokus ke climate change ya. Ini salah satu topik kan, climate change. Wah, jadi banyak orang dunia sekarang akhirnya menjadi aktivis lingkungan ya. Dan bagaimana sikap orang Kristen? Sikap orang Kristen adalah kita tentu mau memelihara lingkungan, tapi perspektif kita berbeda. Perspektif kita mau memelihara lingkungan karena kita diciptakan, Adam pertama diciptakan untuk bertanggung jawab, untuk berkuasa atas bumi ini. Jadi bukan pandangan ekstremis aktivis lingkungan sekarang bahwa manusia itu kayak virus, manusia itu kayak pendatang asing yang kehadirannya di bumi ini disayangkan, gitu, sangat disayangkan, gitu ya. Sehingga mereka para ekstremis lingkungan ini agenda mereka antara lain adalah kalau bisa memunahkan manusia, begitu ya. Tentu mereka tidak ngomong sampai demikian. Dan mereka bilang manusia harus dikurangin ya, dan mereka setuju aborsi dan lain sebagainya. Tapi saudara kasih Tuhan, tidak ya, manusia solusi terhadap masalah lingkungan adalah makin banyak orang yang mengenal Tuhan. Karena orang yang mengenal Tuhan, orang Kristen yang sejati, dia tidak akan hatinya dikuasai oleh ketamakan ya, tidak akan dikuasai oleh ketamakan. Dia akan mengasihi sesamanya dan mengasihi lingkungan ya. Jadi solusinya adalah lebih banyak orang yang mengenal kebenaran sebenarnya. Jadi solusi rohani, bukan solusi ekonomi, solusi politik dan sebagainya, tapi solusi rohani ya. Dan Tuhan bisa memberkati ya, Tuhan bisa memberkati. Nah, kalau misalnya manusia makin jahat ya, karena ekstremis lingkungan ini ya, akhirnya bergandeng tangan dengan LGBT lah, bergandeng tangan dengan segala macam yang lain, dengan aborsi, dan makin parah, dan akhirnya Tuhan akan makin hukum dunia ini ya, bukan makin baik ya. Jadi bisa tidak ya, nanti di masa tribulation tidak akan turun hujan 3,5 tahun. Ayat 25, Tuhan akan membiarkan kau terpukul kalah oleh musuhmu. Bersatu jalan kau akan keluar menyerang mereka, tapi bertujuh jalan kau akan lari dari depan mereka, sehingga kau menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi ya. Tuhan akan bahkan berperang melawan Israel, Tuhan bilang ya. Dan ini Tuhan katakan di zaman Yeremia dan lain sebagainya, di mana Tuhan sudah berkata, hei kalian menyerahlah kepada Babel. Babel ini adalah alatku untuk menghukum kalian. Tapi orang Israel waktu itu tidak mau, sampai Tuhan bilang, aku akan berperang melawan kalian gitu. Oke, 26, mayatmu akan menjadi makanan segala burung di udara. Ini karena kalah peperangan ya, mati di ladang, serta binatang-binatang di bumi dengan tidak ada yang mengganggunya. Tuhan akan menghajar engkau dengan barah Mesir, dengan borok, dengan kedal dan kudis, yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh. Ya, sekali lagi segala macam sakit penyakit di sini. 28, Tuhan akan menghajar engkau dengan kegilaan, kebutaan dan kehilangan akal, sehingga kau meraba-raba pada waktu tengah hari seperti seorang buta meraba-raba di dalam gelap. Perjalananmu tidak akan beruntung. Ya, tadi kalau berkati kan keluar masuk diberkati, ini perjalananmu tidak akan beruntung, Tuhan bilang. Tapi engkau selalu diperas dan dirampasi dengan tidak ada seorang pun yang datang menolong. Oke, jadi wow, luar biasa kutuk-kutuk ini. Dan ini digenapi ya. Dan kemudian kita akan lihat di sini mereka akan mengalami ketidakadilan, mereka akan dijajah dan sebagainya, yang terbukti dalam sejarah Israel ya, di masa hakim-hakim, bahkan di masa raja-raja. Ayat 30, kau akan bertunangan dengan seorang perempuan tapi orang lain akan menidurinya ya. Tragis juga ini ya. Ya artinya
istri yang direbut orang atau tunangan direbut orang. Ini terjadi ketika suatu bangsa dijajah. Engkau akan mendirikan rumah tapi tidak akan mendiaminya. Engkau akan membuat kebun anggur tapi tidak akan mengecap hasilnya. Lembumu akan disembelih orang di depan matamu, tapi engkau tidak akan memakan dagingnya. Keledaimu akan dirampas dari depanmu dan tidak akan dikembalikan kepadamu. Kambing dombamu akan diberikan kepada musuhmu dengan tidak ada orang yang datang menolong engkau. Anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan akan diserahkan pada bangsa lain, sedang kau melihatnya dengan matamu sendiri, dan sehari-hari engkau rindu kepada mereka dengan tidak dapat berbuat apa-apa. Oke, wow. Jadi ini menggambarkan berbagai penjajahan yang akan dialami oleh Israel, dan ini semua digenapi, sehingga ada komentator yang berkata pasal 28 ini kok dibacanya seperti semacam sejarah Israel yang ditulis sebelum terjadi gitu. Sejarah Israel ditulis sebelum terjadi. Tuhan sudah peringatkan gitu, ini akan terjadi. Dan mereka akan dijajah ya, silih berganti oleh Midian, oleh Kanaan, oleh Syria, oleh macam-macam, oleh Filistin. Itu terjadi ya di masa hakim-hakim, di masa raja-raja juga terjadi ya, seringkali di situ. Dan sampai mereka harus ya sembunyi-sembunyi dan lain sebagainya. Ayat 33, suatu bangsa yang tidak kau kenal akan memakan hasil bumimu, dan segala hasil jerih payahmu engkau akan selalu ditindas dan diinjak. Tuhan menggunakan bangsa-bangsa lain untuk menghukum mereka. Engkau akan menjadi gila karena apa yang dilihat oleh matamu. Oh, saudara kasih Tuhan ya. Dan anak-anak lelaki dan anak perempuan diserahkan pada bangsa lain dan dilihat oleh matamu. Ini digenapi secara sangat tragis dalam hidup Raja Zedekia, raja terakhir Yehuda. Karena dia tidak mau mendengarkan firman Tuhan dan terus menentang. Akhirnya Tuhan izinkan bangsa Babel untuk mengalahkan Yerusalem, dan Zedekia lari dengan keluarganya, namun ketangkep. Dan apa yang terjadi saudara? Anak-anaknya semua disembelih di depan matanya. Habis itu mata dia dibutakan, sehingga hal terakhir yang dia lihat adalah kematian keluarganya. Oh, sangat tragis. Nah, itulah orang yang tidak mau taat kepada Tuhan, begitu. Ayat 35, Tuhan akan menghajar engkau dengan bara jahat yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh, dari lutut dan pahamu, bahkan dari telapak kakimu sampai kepada batu kepalamu. Tuhan akan membawa engkau dengan raja yang kau angkat atasmu itu kepada suatu bangsa yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu. Di sanalah engkau akan beribadah kepada baalah lain, kepada kayu dan batu. Engkau akan menjadi kedahsyatan, kiasan dan sindiran di antara segala bangsa, kemana Tuhan akan menyingkirkan engkau. Wow. Ini ada beberapa hal di sini. Ada suatu nubuat tentunya bahwa bangsa Israel akan punya raja. Nah, ini sudah pernah kita bahas di beberapa sesi sebelumnya, bahwa ya, walaupun Israel tidak punya raja, namun sebenarnya sudah diantisipasi bahwa mereka akan punya raja ya. Dan secara positif antisipasi itu adalah bahwa mereka suatu hari akan punya Mesias sebagai raja mereka. Ini secara positif gitu. Namun pada kenyataannya, waktu bangsa Israel pertama minta raja, kalau kita ingat ya di 1 Samuel, mereka memintanya dengan motivasi yang salah. Mereka ingin menjadi seperti bangsa-bangsa lain. Samuel sedih, Tuhan sedih waktu itu, dan akhirnya Tuhan izinkan itu terjadi. Tuhan menyerahkan mereka kepada keinginan mereka, dan akhirnya Tuhan berikan mereka Saul, gitu. Saul yang akhirnya terbukti tidak taat sama Tuhan. Tapi Tuhan selalu penuh kasih karunia, dan Tuhan kasih Daud sama mereka, ya, seorang yang sesuai dengan hati dan kehendak Tuhan. Namun saudara kasih Tuhan, akhirnya raja-raja yang kemudian tidak taat sama Tuhan, ya, raja-raja Israel dan Yehuda yang kacau, inilah yang akhirnya salah satu menjadi penyebab Israel harus dihukum demikian berat. Karena raja-raja ini yang kebanyakan di antara mereka akhirnya memimpin Israel menjauh dari Tuhan. Memang ada sebagian raja yang baik ya, baik ya, seperti Yosia, Hizkia. Namun mereka tidak berhasil juga untuk memenangkan hati rakyat kepada Tuhan. Namun lebih banyak lagi raja yang jahat. Yerobeam misalnya, Yerobeam bin Nebat itu disebutkan berulang kali dalam Alkitab bahwa inilah seperti Yerobeam bin Nebat yang membuat Israel berdosa karena mendirikan patung ya, lembu tuangan di Betel dan di Dan. Oh, sudah kasih Tuhan. Dan oleh karena semua itu mereka akan dihukum dengan hukuman yang sangat berat, yaitu dibuang dari negeri mereka. Jadi kembali tadi kita bilang bahwa tema tanah perjanjian itu tema yang sangat penting bagi Israel. Kalau mereka sampai terbuang dari tanah, wah ini sudah suatu hal yang parah, dan ini terjadi digenapi 2 kali bahkan. Pertama di zaman tahun 600-an 500-an, yaitu dibuangnya Israel dan Yehuda
ya oleh Asyur pertama, dan secara lengkap oleh Babel. Yerusalem dihancurkan di sana. Yang kedua terjadi di zaman Romawi. Zaman Romawi dihancurkan Yerusalem oleh Jenderal Titus gitu, dan sehingga engkau akan menjadi kedahsyatan, kiasan dan sindiran, kata dia 37. Dan memang banyak bangsa, kalau kita melihat sejarah Israel itu sejarah yang tragis, saudara Tuhan. Banyak orang berkata, wah katanya Israel orang bangsa pilihan, tapi sejarah mereka tragis ya. Jadi mereka banyak diserang, banyak diincar, antisemit dan sebagainya. Ya, itu karena nomor satu, iblis punya kepentingan menghancurkan Israel. Dan nomor dua, ya karena sudah dinubuatkan ketika mereka tidak taat sama Tuhan, ini akan terjadi gitu. 38, banyak benih akan kau bawa ke ladang, tapi sedikit hasil yang akan kau kumpulkan, sebab belalang akan menghabiskannya. Kebun-kebun anggur akan kau buat dan kau usahakan, tapi engkau tidak akan meminum atau menyimpan anggur, sebab ulat akan memakannya. Pohon-pohon zaitun akan kau punyai di seluruh daerahmu, tapi engkau tidak akan berurap dengan minyaknya, sebab buah zaitunmu akan gugur. Jadi benarlah yang Tuhan katakan, sia-sialah orang berusaha, Mazmur 127 ya, sia-sialah orang penjaga berjaga-jaga, sia-sialah orang bekerja keras, kalau bukan Tuhan yang memberkati, begitu. Ya, Tuhan memberikan kepada yang dikasihinya pada waktu tidur. Engkau akan mendapat anak-anak lelaki dan anak perempuan, tapi mereka bukan bagi dirimu, sebab mereka akan menjadi tawanan. Segala pohon-pohonmu dan hasil bumimu akan diduduki oleh kawanan belalang. Orang asing yang ada di tengah-tengahmu akan menjadi semakin tinggi mengatasi engkau, dan tetapi engkau menjadi makin rendah. Ia akan memberi pinjaman kepadamu, tapi engkau tidak akan memberi pinjaman kepadanya. Ia akan menjadi kepala, tapi engkau akan menjadi ekor. Segala kutuk itu akan datang ke atasmu, memburu engkau dan mencapai engkau sampai engkau punah, karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak berpegang pada perintah dan ketetapan yang diperintahkannya kepadamu. Semuanya itu akan menjadi tanda dan mujizat di antaramu dan di antara keturunanmu untuk selamanya. Jadi Israel akan menjadi tanda, entah mereka taat sama Tuhan, mereka akan menjadi tanda yang positif. Entah mereka tidak taat sama Tuhan, mereka akan menjadi tanda yang negatif, saudara sama Tuhan. Dan ini yang perlu dicamkan. Oke, kita masuk lanjut ya. Hampir habis waktu kita. Wow, tapi kita cepat-cepat saja ayat 47. Karena kau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati, walaupun kelimpahan akan segala-galanya, maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya, engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan melawan engkau. Ia akan membebankan kuk besi ke atas tengkukmu sampai engkau dipunahkan. Sungguh bodoh ya. Makanya Tuhan di kitab nabi-nabi, di Yesaya, Yeremia sering berseru, wahai bangsa yang bodoh, engkau menukarkan Allahmu yang sejati dengan patung-patung ya. Engkau bagaikan menukarkan makanan lezat dengan ini. Engkau menolak makanan yang enak, engkau lebih memilih roti yang udah gosong atau saudara kasih Tuhan. Ya, memang secara manusia kita lihat bodoh sekali. Namun ya, kita lihat banyak orang hari ini tidak mau ikut Tuhan. Ya, padahal Yesus berkata apa? Datanglah kepadaku, kuk yang kuberikan ringan. Kuk yang kuberikan ringan. Kita tinggal taat sama firman Tuhan yang ringan sebenarnya. Karena bagus, semuanya bagus. Jangan berbohong, jangan berzina semuanya. Tapi kita lebih mengikuti hawa nafsu kita sehingga akhirnya kita jatuh ke dalam kuk dosa yang berat gitu. Yang Tuhan bilang seperti kuk besi di sini. Dan ingat tadi kita bilang Tuhan pernah pakai Babel, Tuhan pernah pakai Romawi untuk menghancurkan Israel. Dan Romawi adalah bangsa yang digambarkan dengan besi ya di mimpinya Daniel. Dan Romawi juga lambangnya adalah Raja Wali, ya, lambang legion mereka, legion-legion mereka. Ayat 49 sangat menarik. Tuhan akan mendatangkan kepadamu suatu bangsa dari jauh, dari ujung bumi, seperti Raja Wali datang menyambar, suatu bangsa yang bahasanya engkau tidak mengerti. Jadi banyak orang melihat ini digenapi oleh Romawi ya. Suatu bangsa yang garang mukanya, yang tidak menghiraukan orang tua-tua dan tidak merasa kasihan kepada anak-anak, yang akan memakan habis hasil ternakmu dan hasil bumimu sampai engkau punah, yang tidak akan meninggalkan bagimu gandum, air anggur atau minyak, ataupun anak lembu sapimu atau anak kambing dombamu sampai engkau dibinasakannya. Ya, dan sampai akhirnya bangsa Israel tersebar ribuan tahun setelah kehancuran Yerusalem oleh Jenderal Titus. Walaupun ada kembali, tetap ada remnan ya. Ayat 52, engkau akan ditekannya di segala tempatmu sampai runtuh tembok-tembokmu yang tinggi dan berkubu yang kau percayai itu di seluruh negerimu. Bahkan kau akan ditekan di dalam segala tempatmu di seluruh negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan kau akan memakan buah kandunganmu, yakni daging anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuh kepadamu. Wow, ini mulai dari 53 di sini ada digambarkan suatu keadaan yang sangat tragis di mana saking terpuruknya mereka harus melakukan kanibalisme dan memakan
anak mereka sendiri. Wow, saudara kasih Tuhan. Ayat 54. Dan orang laki-laki yang paling lemah dan paling manja di antaramu akan kesal terhadap saudaranya atau terhadap istrinya sendiri atau terhadap anaknya yang masih tinggal padanya, sehingga kepada salah seorang dari mereka itu ia tidak mau memberikan sedikit pun dari daging anak-anaknya yang dimakannya. Aduh, saudara kasih Tuhan, ini kondisi yang sangat luar biasa mengerikan, karena tidak ada lagi sesuatu yang ditinggalkan baginya dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhmu kepadamu di segala tempatmu. Perempuan yang lemah dan manja di antaramu yang tidak pernah mencoba menjejakkan telapak kakinya ke tanah karena sifatnya yang manja dan lemah itu akan kesal terhadap suaminya sendiri atau terhadap anak-anaknya laki-laki atau anaknya perempuan karena uri yang keluar dari kandungannya ataupun karena anak-anak yang dilahirkannya. Sebab karena kekurangan segala-galanya ia akan memakannya dengan sembunyi-sembunyi dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhmu kepadamu di dalam tempatmu. Saudara kasih Tuhan, ini pernah terjadi digambarkan di 2 raja-raja di Samaria. Samaria pernah dikepung oleh pasukan Syria dan saking kelaparannya sampai ada 2 wanita yang bertengkar karena anak yang satu sudah dimakan tapi kemudian yang satunya lagi tidak mau memberikan anaknya dimakan, dan sampai raja Israel yang waktu itu mendengarnya pun mengoyakkan mengoyakkan pakaiannya, tapi dia salah respon. Dia malah bilang, kita bunuh Elisa. Ya, kenapa Tuhan dia mengizinkan ini? Loh, karena kalian berdosa lah. Mestinya mereka ingat akan firman Tuhan ini. Dan ini pernah terjadi juga dalam tahun 70 yang tadi kita bilang, ketika Yerusalem dikepung oleh Jenderal Titus, mulai dari sekitar tahun 68 kalau saya tidak salah. Tahun 68 mereka mulai dikepung dan terjadi kelaparan yang luar biasa di Yerusalem, sehingga digambarkan oleh Josephus, seorang sejarawan Yahudi, bahwa mereka sampai memakan anak-anak mereka sendiri, ya, dan orang-orang mati banyak sekali, ratusan ribu dibuang ke keluar tembok begitu. Dan banyak orang mencoba melarikan diri dari Yerusalem, ditangkap oleh prajurit Romawi yang mengepung mereka, disalibkan. Oh. Nah, banyak orang Kristen yang sebelum dikepung itu sudah melarikan diri karena mereka ingat nubuat Tuhan Yesus yang dicatat dalam Lukas, di mana Tuhan Yesus berkata, kalau engkau melihat Yerusalem dikepung oleh musuh, larikanlah diri. Ya. Jadi orang Kristen sudah melarikan diri pada waktu itu kebanyakan. Kembali ke Ulangan 28 di sini ayat 58, jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat yang tertulis dalam kitab ini, dan engkau tidak takut akan nama yang mulia dan dahsyat ini, yakni akan Tuhan Allahmu, maka Tuhan akan menimpakan pukulan-pukulan yang ajaib kepadamu dan kepada keturunanmu, yakni pukulan-pukulan yang keras lagi lama dan penyakit-penyakit yang jahat lagi lama. Ya, sekali lagi, menggunakan penyakit. Ia akan mendatangkan pula segala wabah mesin yang kau takuti itu kepadamu, sehingga semuanya itu melekat padamu. Juga berbagai-bagai penyakit dan pukulan yang tidak tertulis dalam kitab Taurat ini akan ditimbulkan Tuhan menimpa engkau sampai engkau punah. Daripada kamu hanya sedikit orang yang tertinggal, padahal kamu dahulu seperti bintang-bintang di langit banyaknya, karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Seperti Tuhan bergirang karena kamu untuk berbuat baik kepadamu dan membuat kamu banyak, demikianlah Tuhan akan bergirang karena kamu untuk membinasakan dan memunahkan kamu, dan kamu akan dicabut dari tanah kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Tuhan akan menyerahkan engkau ke antara segala bangsa dari ujung bumi ke ujung bumi. Di sanalah engkau akan beribadah kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu, yakni kepada kayu dan batu. Engkau tidak akan mendapat ketentraman di antara bangsa-bangsa itu, dan tidak akan ada tempat berjejak bagi telapak kakimu. Tuhan akan memberikan di sana kepadamu hati yang gelisah, mata yang penuh rindu, dan jiwa yang merana. Hidupmu akan terkatung-katung, siang dan malam engkau akan terkejut dan khawatir akan hidupmu. Pada waktu pagi engkau akan berkata, ah kalau malam sekarang. Dan pada waktu malam engkau akan berkata, ah kalau pagi sekarang. Karena kejut memenuhi hatimu dan karena apa yang dilihat matamu. Tuhan akan membawa engkau kembali ke Mesir dengan kapal melalui jalan yang telah kukatakan kepadamu. Engkau tidak akan melihatnya lagi, dan di sana kamu akan menawarkan diri kepada musuhmu sebagai budak lelaki dan budak perempuan, tetapi tidak ada pembeli. Ayat 68 ini digenapi secara literal, saudara kasih Tuhan, dalam sejarah yang dicatat oleh Josephus dan oleh para historian lainnya, bahwa tadi yang saya bilang, ketika akhirnya Yerusalem dihancurkan oleh Titus, begitu banyak yang mati, disalibkan, dibunuh dan sebagainya, banyak juga yang ditangkap dan akhirnya dijual sebagai budak. Dan pada waktu itu saking banyaknya budak-budak Yahudi, ya, sampai di Mesir membludak budak Yahudi dan harganya jatuh dan orang bahkan sulit untuk membeli, saudara kasih Tuhan. Jadi ini semua digenapi secara literal. Dan intinya adalah bahwa mereka tidak akan memiliki damai sejahtera. Damai sejahtera adalah salah satu ciri khas orang yang memiliki Tuhan. Maka ayat 67 dikatakan, orang yang bertentangan dengan Tuhan tidak ada damai, saudara. Kalau pagi dia bilang, aduh, coba lagi malam ya, malam saya bisa istirahat, enak tidur. Tapi kalau lagi malam, aduh kok ketakutan dan sebagainya. Coba kalau pagi ya, pagi terang dan sebagainya.
mau kapanpun akhirnya tidak ada damai. Tapi saudara yang sekalian, orang yang ada di dalam Tuhan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, damai sejahtera ku berikan kepada kalian. Damai sejahtera Yesus adalah damai sejahtera yang tidak mengenal situasi. Saudara yang sekalian, menghadapi badai dia tidur tenang. Di atas kayu salib dia berdoa bagi musuh-musuhnya. Menghadapi apapun, ya, Yesus punya damai yang luar biasa, karena damai itu berasal dari Allah. Saudara yang sekalian, Allah sumber segala damai sejahtera. Dan terakhir, ya, waktu kita sudah habis, saya ingin menekankan bahwa ini adalah pilihan. Dan orang Israel punya pilihan waktu itu. Mereka mau pilih berkat atau mau pilih kutuk. Ini menekankan adanya kehendak bebas bagi manusia. Kehendak bebas. Kita diberikan pilihan oleh Tuhan. Jadi saya tidak habis pikir kenapa ada orang yang mau percaya Calvinisme. Karena Calvinisme mengajarkan bahwa semua yang terjadi sudah didekritkan, ditentukan oleh Tuhan. Jadi Calvinis lip service, ya, artinya di mulutnya bilang percaya kehendak bebas. Namun kehendak bebas yang dijabarkan oleh Calvinis adalah kehendak bebas yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Jadi seiring dengan dekrit Tuhan gitu. Tuhan sudah tetapkan, manusia melakukan begitu. Tapi dengan bebas, kata mereka, tanda kutip. Ya, saya tidak ngerti bebasnya seperti apa kalau memang sudah ditentukan gitu. Kok bisa ditentukan tapi bebas? Kalau ditentukan ya tentu tidak bebas sebenarnya. Dan Alkitab tidak mengajarkan demikian. Kita punya kehendak bebas dan Tuhan kasih pilihan. Ya, seperti Yosua pernah berseru pada Israel, pilihlah pada hari ini pada siapa engkau akan beribadah. Dan itu ada pilihan berkat atau kutuk bagi Israel. Dan hari ini pun kita ada pilihan. Ya, nomor satu pilihan, mau diselamatkan atau tidak diselamatkan, mau berada dalam Kristus atau berada di luar Kristus, itu pilihan, saudara Tuhan. Nah, Tuhan kita kasih karunia sehingga kita bisa memilih Tuhan. Namun kita bisa juga tidak memilih Tuhan. Jadi kita bisa menolak karunia Roh Kudus. Bagi yang sudah percaya kepada Yesus, hidup ini penuh pilihan. Anda mau melayani Tuhan atau tidak? Anda mau hidup sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Memang kalau Anda sudah dalam Kristus, Anda diselamatkan. Namun maukah Anda menikmati sepenuhnya berkat-berkat keselamatan, damai sejahtera, sukacita yang ada dalam Tuhan? Atau Anda mentang-mentang sudah diselamatkan, Anda bilang, masa bodoh lah ya, saya mau hidup jauh dari Tuhan. Ya, maka saudara kasih Tuhan, Anda akan kehilangan berkat-berkat itu. Kehilangan berkat-berkat itu, Anda tidak akan nikmati. Dan Anda tunggu saja. Kalau Anda memang sungguh sudah diselamatkan, Anda akan kena disiplin Tuhan. Atau jangan-jangan itu malah tanda bahwa Anda belum sungguh-sungguh diselamatkan. Anda hanya kira Anda diselamatkan. Ya, jadi hidup ini penuh pilihan. Orang Israel punya pilihan, berkat atau kutuk. Kita punya pilihan. Kita mau hidup sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Tapi semua itu ada konsekuensi. Oke, jadi mari kita lakukan firman Tuhan. Mari kita hidup mendekat pada Tuhan. Karena Tuhan yang kita miliki, Tuhan yang sangat mengasihi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kami mengucap syukur Engkau sudah memimpin kami. Tolong Tuhan supaya kami memakai kehendak bebas yang Engkau berikan pada kami. Engkau yang memberikannya pada kami. Untuk memilih Engkau, mengasihi Engkau. Untuk melakukan firman-Mu sesuai yang Engkau inginkan. Terima kasih untuk pelajaran Israel Tuhan. Berkat dan kutuk yang Engkau berikan pada mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, saya harap apa yang kita diskusikan sangat berguna dan bisa kita terapkan. Sampai bertemu dalam sesi yang berikutnya. Jangan tinggalkan ya belajar firman Tuhan. Belajar terus dengan Tuhan. Maranatha.